Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Mutmana Azami dengan NIM 2201011505 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan ini dia calon BK pilihanmu. Program studi bimbingan konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka adalah program studi yang mencetak konselor profesional, religius, dan juga humanis. Dalam menjalankan tugasnya, konselor harus mampu memahami tidak hanya aspek psikologis, tetapi juga latar belakang budaya, membentuk identitas, dan cara berpikir klien. Ini adalah salah satu poin utama ketika kamu masuk UHAMK di Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini kamu tidak hanya mempelajari tentang ilmu psikologis, ilmu sosial, tapi kalian juga memahami dan memperkenalkan budaya-budaya kalian untuk mengaitkan dengan bimbingan dan konseling. Dengan memperkenalkan ilmu budaya, membentuk identitas dan cara berpikir klien itu berbeda-beda tentunya, karena kita mempunyai ragam budaya yang sangat kaya di Indonesia. Kenapa saya ada di sini menjadi bagian dari bimbingan konseling di UHAMK? Karena saya juga ingin menjadi konselor yang kompeten dan juga memahami tentang isu-isu lingkungan, isu-isu budaya yang mengaitkan dengan psikologis pada klien kita. Lalu kenapa penting konselor untuk memahami tentang isu-isu budaya dan juga kebudayaan? Karena kepekaan budaya dan juga kultur sensitif menjadi kompetensi penting bagi konselor saat ini. Pemahaman terhadap budaya lokal membantu konselor memberikan layanan yang terbaik untuk konselingnya. Tentunya sesuai tentang terhadap nilai, norma, dan juga kepercayaan klien terhadap budayanya. Dengan memahami budaya, konselor tidak hanya memberikan toleran, tetapi juga menghargai keberagaman dan juga menciptakan ruang konseling yang inklusif. Karena tentu budaya di Indonesia ini banyak sekali, beragam sekali. Tentunya norma, nilai budaya orang, budaya di setiap Indonesia ini banyak berupa-rupanya. Dan klien kita bisa dari manapun, dari budaya manapun. Tentu ini menjadi aspek terpenting yang harus kita pelajari tentang mempelajari tentang budaya di Indonesia. Lalu untuk tujuan mini riset yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan, itu yang pertama untuk mengetahui makna simbol dan nilai budaya yang terkandung pada tari kecak dari budaya Bali. Lalu yang kedua, mengkaji tantangan pelestarian tari kecak di tengah arus globalisasi dan komersil yang sangat-sangat ini. Lalu yang ketiga, mengungkap strategi masyarakat dalam mempertahankan tari kecak sebagai identitas budaya Bali. Dari mini riset yang sudah saya lakukan, tentunya saya menggunakan metode yaitu kualitatif yang dimana mengumpulkan informasinya menggunakan pedoman wawancara. Lalu di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang menjadi penting gitu pertanyaannya. Ada banyak pertanyaan, tapi untuk pertanyaan terpenting itu yang pertama, bagaimana pelaku seni dalam masyarakat Bali memaknai tari kecak saat ini. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai spiritual tari kecak di tengah perkembangan zaman dan juga komersil yang tentunya seperti yang kita tahu, tari kecak menjadi komersil yang paling utama di Bali. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi pelestarian tari kecak dilakukan oleh komunitas seni dan masyarakat lokal. Ini adalah salah satu dari pertanyaan penelitian kami. Lalu ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya tentunya, tapi ini yang saya ajukan. Waktu penelitian kami dilakukan pada 10 Juni 2025 di Anjungan Bali, Taman Mini Indonesia Indah. Lokasi ini kami jadikan menjadi pusat penelitian dari kegiatan budaya Bali di Jakarta tentunya, dan tempat rutin untuk pertunjukan tari kecak yang diselenggarakan oleh Taman Mini, termasuk workshop, latihan terbuka bagi masyarakat umum. Kami memilih tempat ini tentunya karena dekat dari kampus kami dan juga menjadi target yang tepat gitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Karena di sini di tempat ini banyak juga pelaku seni dan juga pelaku utama pada budaya Bali di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik yaitu wawancara semi terstruktur kepada penari tari kecak dan juga kepada pelaku seni yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Bali, lalu observasi langsung terhadap struktur gerakan dan ekspresi dalam pertunjukan tari kecak. Yang ketiga yaitu menggunakan dokumentasi tentunya, berupa foto, video, dan juga catatan lapangan untuk memperkuat data yang ada. Hasil mini riset yang saya sudah lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu hasilnya ternyata tari kecak adalah salah satu budaya yang menjadi
budaya Bali yang sangat terkenal, tetapi untuk pencetusnya itu dari dua negara, yaitu dari Indonesia dan juga dari Jerman, bersama seniman Indonesia, seniman Bali yaitu Wayan Limbak dan juga Walter Space, yang menjadikan kisah Ramayana menjadi narasi utama tentunya. Dan tari kecak ada pada tahun 1930. Tari kecak berasal dari ritual Sanghyang untuk suatu bentuk tarian trance yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Tarian ini kemudian dikembangkan menjadi satu pertunjukan oleh Wayang Limbak dan juga Walter Space. Walter Space adalah orang dari luar, yaitu Jerman ya. Struktur pertunjukan ini terdiri dari puluhan hingga ratusan penari pria duduk melingkar dan menyeruakan cak 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 sebagai pengganti gamelang. Jadi tidak ada alat musik manapun di tari kecak. Ini information yang penting banget. Unsur simbolik sangat kaya, tentunya menggunakan kain polong, melambangkan dualitas kehidupan, gerakan tangan seperti api, dan formasi lingkaran menyimbolkan kekuatan kolektif. Tari kecak berfungsi sebagai media spiritual, hiburan, penyambut tamu, dan juga sarana edukasi. Lalu, tantangan yang dihadapi adalah komersial yang berlebihan, di mana nilai sakral beresiko digeser oleh kepentingan si wisata. Namun, komunitas seni tetap menjaga unsur spiritual melalui edukasi dan pelibatan generasi muda di sanggar dan juga di pelatihan rutin. Dalam teori fungsional struktur Redfield Brow, tari kecak dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, identitas, kohesi masyarakat Bali. Budaya dalam hal ini berfungsi mempertahankan harmoni dan juga keseimbangan sosial. Penelitian yang dilengkapi kajian sebelumnya yaitu dari penelitian Dwi dan Wardani 2023, yang dimana fokus pada transformasi tari kecak menjadi pertunjukan kreatif. Lalu yang kedua ada penelitian dari Ravalin dan juga kawan-kawan 2024, di mana yang menekankan pentingnya edukasi dan juga dokumentasi untuk pelestarian budaya. Ini juga salah satu mengapa tari kecak sangat fenomenal dan juga sangat viral gitu ya di media sosial ataupun di Indonesia. Namun penelitian ini lebih menekankan pada dimensi sosial dan juga spiritual, dan dari persepsi pelaku seni terhadap makna tantangan tari kecak di era modern. Lalu bagaimana hasil mini riset dalam pendekatan BK? Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dalam tari kecak dapat dijadikan menjadi refleksi dan juga dalam layanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan konseling, konselor yang memahami simbol dan juga filosofi budaya ini akan lebih mampu menangani isu identitas, krisis nilai, atau konflik spiritual pada konseling yang berasal dari budaya Bali tentunya. Lalu bagaimana pengembangan konseling pada peka budaya? Layanan konseling di Bali sebaiknya mengintegrasi budaya lokal seperti menggunakan analogi tari kecak dalam menanamkan nilai gotong royong, kesetiaan, dan juga spiritual kepada remaja atau konseling kita. Konseling berbasis budaya dapat meningkatkan efektivitas pada pendekatan konseling individual maupun kelompok. Di tahap terakhir, saya akan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya tentunya. Penelitian ini belum secara khusus menggali persepsi generasi muda Bali secara kuantitatif, serta belum menjangkau variasi bentuk pertunjukan tari kecak di berbagai daerah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang pertama, meneliti persepsi remaja Bali terhadap makna spiritual tari kecak. Ini lebih untuk meneliti remaja Balinya, bukan pelaku seninya. Yang kedua, rekomendasinya mengkaji efektivitas integrasi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan layanan konseling sekolah. Yang ketiga, mengembangkan model konseling budaya berbasis simbol-simbol lokal seperti tari kecak. Terima kasih sudah menyimak hasil mini research yang sudah saya lakukan. Semoga kita semua semakin menghargai warisan budaya, bangsa, dan menjadi sebagai konselor yang baik untuk budaya kita tentunya. Kita mampu menjadikan budaya sebagai kekuatan dalam layanan konseling yang lebih inklusif dan juga bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Bye.